Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Bersama saya Kholis Munir, mahasiswa IAIN Kudus. Anda sekarang sedang menyaksikan podcast desa, yaitu salah satu program kami KKN IAIN Kudus yang kami berada di Desa Kedung Sari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Salah satu program kami yaitu mengadakan acara podcast ini dengan tema moderasi beragama dalam bingkai keragaman budaya. Kita di sini menghadirkan narasumber yang sangat mewah. Beliau adalah Haji Ahmad Sofi Muhyiddin. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat datang. Beliau adalah dosen Fakultas Dakwah Komunikasi Islam di IAIN Kudus ini. Untuk profil pendidikannya, beliau santri. Beliau lulusan Azhar tahun 2011. Beliau juga magister di UIN Wali Songo tahun 2016. Sekarang beliau juga sedang mengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah dan founder Zawiyah Kedai Cinta yang ada di Kabupaten Semarang. Ngoten nggih, Pak? Ya. Beliau sekarang juga sedang aktif di LDNU PW Jawa Tengah. Okay. Juga aktif di PW Jawa Tengah di Ansor. Rijalul Ansor. Ansor. Di sini juga tercatat nih, Pak, jenengan pengurus bidang tafsir JGHNU Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, nggih. Langsung menuju niku, Pak. Tema. Kita memulai dari tema kita yaitu moderasi beragama dalam bingkai keberagaman budaya. Untuk tema di sini sebagaimana yang telah tentukan oleh pihak kampus, ini kan muncul di era-era belakangan, beberapa tahun belakangan kita sedang menggencarkan moderasi beragama karena untuk mengikis dari ekstremisme. Dari panjenengan soal moderasi beragama ini seperti apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya. Ketika kita berbicara tentang moderasi, ini sebenarnya kan sudah jauh sekali muncul. Okay. Eranya Rasulullah saja sudah muncul istilah wasatiyah dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena moderasi itu kan dari akar kata wasat itu tadi. Kita harus berada di tengah-tengah. Katanya kan itu ya, khairul umuri ausatuha. Kalau saya punya istilah ladatul umuri ausatuha. Yang paling enak ki sing tengah. Nah, artinya apa? Jadi penengah itu enak memang. Itulah kenapa dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allah menunjuk kita sebagai khalifah fil ard, sebagai manusia khalifah atau pemimpin manusia di bumi ini tidak lain adalah supaya bisa menjadi penengah. Penengah dari apa? Ya penengah dari, karena manusia itu ada dua unsur ya, unsur nur dan nar, unsur cahaya dan unsur api. Itu makanya di situ nanti nafsu pun kan ada nafsu mutmainnah. Kita sebelum komodasi beragama ya, ada nafsu mutmainnah. Sebelum mutmainnah itu kan kita melewati nafsu ammarah, lawamah, mulhamah. Nah, baru nanti nyampe ketenangan. Tenang itu tidak akan bisa terjadi kalau kita posisinya tidak di tengah. Pasti itu. Anda terlalu benci, kata Gus Mus, Anda terlalu benci tidak akan bisa adil. Anda terlalu cinta juga tidak mungkin bisa adil. Maka cintailah yang wajar-wajar saja. Cintailah yang wajar-wajar saja. Nah, dari konsep moderasi ini, moderasi yang dimunculkan Rasulullah, ya, sejalan dengan perkembangan zaman, istilah ini kan akhirnya menyatu. Islam itu apa ya? Islam itu moderasi. Sebenarnya kan seperti itu. Hanya saja akhir-akhir ini orang semakin lupa dengan hakikat Islam. Kenapa? Karena rata-rata umat Islam itu lebih
menonjolkan simbol masalahnya. Sehingga lupa bahwa Islam itu value, Oke. nilai ya kan? Nggih. Bisa diperjelas soal niku. Iya, kita gini lah misalnya. Islam hanya dipahami sebagai simbol. Orang yang pakai jubah itu pasti anggapan masyarakat lebih soleh, lebih baik daripada orang yang pakai celana levis, celana jeans, ya kan? Anggapan pasti seperti itu, semuanya saya kira. Oke. Saya dikatakan apa misalnya, dikatakan santri karena pakai pecis, jajal kita copot, Ya. ya kan? Terus saya pakai jeans, terus pakai kaos di bis. Apakah ada yang menganggap saya santri? Enggak. Enggak ada. Ini mesti cadalanan iki kan gitu. Nah itulah Islam hanya dipahami sebagai sebuah simbol. Padahal Islam itu sebenarnya adalah value nilai yang harus kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau meminjam istilah Gusmus, istilah Mbak Yai Mustafa, karena disertai saya juga menyinggung sekitar itu. Gusmus pernah mengatakan bahwa kita saat ini kehilangan akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi. Berarti kita hanya menggunakan dari sisi luarnya, outfitnya tadi, Pak? Iya, dari simbol itu Simbol saja. Ya. Hanya dari simbol. Orang ketika berangkat ditanya mau kemana, mau ke masjid, sudah wah ini mesti orang soleh. Orang ngerti no masjid meh ngopo. Nek nyolong sandal, ya. Nah itu. Kalau sandal mungkin sedikit, Pak. Kalau kota amal ya. Ya. Oh, oke. Berarti emang moderasi beragama tidak belakangan munculnya, emang dari zaman Rasulullah. Seperti itu, Pak? Betul. Ya belakangan muncul ini karena ya diakui ataupun tidak, karena kondisi yang semakin miris ya. Artinya mungkin bisa jadi ada anggapan husnudon kita. Kementerian Agama sudah melihat fenomena ini karena semakin kesini dimulai dari keran kebebasan terbuka itu kan era reformasi. Era reformasi, keran kebebasan terbuka, Islam transnasional yang dari luar itu kan masuk dengan bebasnya ke negara kita. Nah, mereka rata-rata membawa misi dalam tanda kutip pengen ada islamisasi. Nah, persoalannya islamisasi di sini hanya simbolik yang dipahami, tidak secara value. Betul. Padahal kan udkhulu fisilmi kafah. Kafah itu berarti kan menyeluruh. Tidak hanya kulit. Nah, itu. Kita menuju akar dari permasalahan soal kenapa ekstremisme, sebagaimana yang jenengan sampaikan bahwa Indonesia mulai sejak reformasi tersebut dimasuki banyak sisi-sisi keagamaan dari banyak internasional seperti itu. Kita mulai bicara soal ekstremisme dan radikalis, Pak. Sejarah dan munculnya itu dari mana dan sejak kapan? Tuntutan mereka dan seperti apa, ngoten? Oke. Dua istilah ini mungkin di luar juga banyak ya, ada istilah fundamental, radikal, ekstremis, teroris, jihadis dan lain sebagainya. Cuma kita sederhanakan saja lah. Kita merujuk ke istilah yang sampean bicarakan tadi antara ekstremis dan radikalis. Kalau secara istilah radikal itu sebenarnya baik. Oke. Mengakar. Jadi artinya keagamaan kita mengakar kuat. Kalau mengakar kuat kan otomatis gak mungkin hanya simbol. Persoalannya di sini radikal kemudian memunculkan gerakan-gerakan ekstrim. Lah, kenapa bisa muncul gerakan ekstrim? Kalau kita lihat sejarah itu muncul dari kekecewaan. Contohnya gini, diakui ataupun tidak, gerakan-gerakan ekstremis itu dimulai dari asal usul yang kita sebut dengan Wahabi. Wahabi, yaitu yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu nggak tahu mondok, nggak tahu belajar, nggak pernah belajar. Loh, kenapa? Dia itu oke lah, dia anaknya orang soleh. Syekh Abdul Wahab itu masya Allah mufti, ahli fikih, ahli hadis, bahkan ahli tasawuf. Kakak beliau Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab itu juga ahli tasawuf. Nah, sementara Muhammad bin Abdul Wahab di sini orangnya itu tertutup. Dia nggak mau bergaul di luar, nggak gelem ngaji, nggak gelem sinau. Cuma pendapatnya pengen dianggap benar. Ketika dia ngaji otomatis dia harus mengikuti kiainya, katakanlah seperti itu. Dia sekolah, dia kuliah harus mengikuti dosen atau gurunya. Dia akhirnya nggak mau. Akhirnya dia belajar secara otodidak.
Lah iki loh, akhirnya apa? Otodidak. Kita itu salah kalau belajar tanpa guru. Akhirnya nanti pelajarannya di situ. Nggak bisa kita otodidak meskipun Google itu canggih. Kita tidak bisa. Kita nggak bisa belajar hanya di Google. Berarti Google tidak pernah bisa menggantikan. Nggak bisa menggantikan seorang guru itu nggak bisa. Secara keilmuan mungkin bisa, Pak. Nah, itu bukan keilmuan, itu hanya pengetahuan. Pengetahuan. Oke. Li'annal ilma huwal luma. Ilmu itu cahaya, al ilmu nurun. Gitu. Nah, ya jadi nggak bisa. Lah, kembali ke persoalan Muhammad bin Abdul Wahab gak gelem, nggak mau disalahkan, nggak mau dituntun. Sakarepe dhewe maca, pinter. Pinter, tapi kepintarannya itu kan hanya sebatas pengetahuan. Lam yata'assar fi af'alihi. Tidak mempunyai pengaruh labet dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga kemudian dia memprotes ayahnya, memprotes kakaknya. Tapi argumennya nggak jelas. Lambat laun dia semakin berani menyalah-nyalahkan gerakan tasawuf. Padahal ayahnya ikut tasawuf. Artinya apa? Oke lah kalau mau menyalahkan gerakannya nggak masalah, tapi jangan sampai salahkan orang tua. Ketika sudah berani menyalahkan orang tua, nah akhirnya apa? Dia diusir dari rumah. Diusir dari rumah, singkat cerita ketemu Muhammad bin Su'ud. Muhammad bin Su'ud. Nah, cikal bakal berdirinya Saudi. Oke. Ini sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Iya, masalah sebelum atau sesudah ini kalau sejarah itu kan tergantung sudut pandangnya ya. Yes, tapi kalau dalam sejarah-sejarah yang ada ya otomatis ini era-era sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Belakangan. Okay. Nah, singkat cerita Hijaz saat itu, Haromen saat itu kan dikuasai oleh Syarif Ali kalau tidak salah. Syarif Ali itu salah satu keturunan Rasulullah. Nah, Ibnu Su'ud pengen menguasai Saudi. Ibnu Su'ud kemudian bersekutu dengan seorang Yahudi dari Inggris, saya namanya lupa, Yahudi dari Inggris yang kemudian berpura-pura masuk Islam. Dalam tanda kutip munafik lah ya. Pura-pura masuk Islam. Tapi itu kan hanya gerakan politiknya ya. Dia pengen punya lembaga madhab resmi yang dijadikan acuan negara. Nah, dari situ ketemu Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian bersekutu. Makanya jangan heran ketika kenapa Saudi kemudian madhab resminya Wahabi. Nah, dari situ kemudian singkat cerita berakar banyak. Muncul misalnya seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, ya kan, muncul jamaah tabligh, muncul jamaah Jawa namanya Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Nah, pas reformasi tahun 98 awal itu kan keran kebebasan mulai terbuka, di mana sudah puluhan tahun masyarakat Indonesia koyok-koyok dikurungi. Ada pitik dikurungi terus, begitu diculke ora petok-petok golek pasangannya dewe-dewe. Lah begitu dibebaskan kita belum siap bebas. Banyak sekali aliran dari luar masuk ke Nusantara. Islam pribumi mulai terkikis. Islam pribumi kan Persis, Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, itu kan Islam pribumi. Berbeda gerakan tapi secara kultur itu hampir sama. Oh gitu. Iya, hampir sama secara kultur. Hampir sama. Enggak ada zaman dulu kemudian menyalahkan kegiatan peribadatan yang sudah membudaya itu disalah-salahkan, nggak ada. Budaya tabdik dan takfiri belum ada. Belum ada. Itu setelah era reformasi. Iya. Berarti karena di Saudi tadi Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Ibnu Saud yang dari sisi politik punya kekuasaan dan sosok ulama yang disegani akhirnya kolab menjadikan besar gitu Pak. Iya. Belakangan muncul ke Indonesia seperti ini. Betul. Nah, apalagi anggapan orang Indonesia, wah nek Mekah ki kabeh apik, iya kan? Yeah. Padahal Mekah nyolong wah ki. Pencuri itu banyak sekali. Nah, jadi jangan heran kemudian kenapa gerakan-gerakan bibit-bibit ekstremis muncul. Nah, ketika masuk di Indonesia karena itu tadi, satu kekecewaan, yang kedua pemahaman mereka yang kurang sempurna. Dia memahami hanya sebatas simbol dan hanya kulitnya. Tapi kan mereka selalu menggunakan ayat juga Pak. Iya, ayat itu kan ibarat pisau. Pisau itu bisa Anda gunakan untuk motong brambang, ya, motong bawang, kanggo masak, bisa digunakan untuk membunuh.
ya kan? Nggih. Al-Qur'anu laka wa alaika, kan Laka gitu. wa alaika. Nah, Bisa menolong dan juga bisa melaknat. Nah, bacanya seperti itu. Oke. Maka jangan heran ayat Quran pun dijadikan senjata. Contoh lah, biasanya yang mereka gunakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, ngono to mesti. Wah, Indonesia ini hukumnya demokrasi, Pancasila, dasar negara ini bukan Islam. Berarti kafir togut. Salah itu. nggak bisa langsung Nggak semena-mena gitu. bisa. Itu Hukum tekstual banget. Tekstual banget. Kulit itu hanya. Kulit Ya, saja. Oke. Masuknya Islam seperti itu mulai banyak furqah-furqah tadi. Iya, firqah. Firqah. Nek furqah ki lak pegatan ya ora. Janganlah tidak ada furqah baina kita ngono. Iya, firqah. Kalau bicara secara internasional, apalagi jaringan internasional kita ngomong kayak ISIS, Al-Qaeda, itu kan jaringan-jaringan internasional itu ada sangkut pautnya enggak nih Pak? Ya awal mula jelas ada. Artinya kan gini, pemahaman mereka kan satu sama. Pemahaman mereka apapun yang tidak sesuai dengan golongan mereka itu dianggap salah. Pastinya kuwi. Itu nomor satu yang menjadi. Iya. Nggih. Itu. Loh kenapa bisa muncul pemahaman yang tidak sesuai dengan mereka salah? Ya karena nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Ittisalus sanad di situ tidak ada. Makanya jargon yang sering dikeluarkan itu apa? Kembali ke Quran dan hadis. Sekarang pernyataan itu pun janggal. Iya. Kembali ke Quran dan hadis. Loh kenapa kita kembali? Kita nggak pernah meninggalkan, ya kan? Iya betul. Itu yang pertama. Oh bali orang Kita itu nggak ya pernah pergi. balian. Kuwi nek wis bar putus, Iya. ya lah. Akhirnya ada CLBK, lah ngono kuwi. Padahal nggak pernah ada putus. Nggak pernah putus kok kembali. Itu kan rancu. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, loh kembali ke Quran itu maksudnya apa? Kita tidak bisa memahami Quran tanpa perangkat dasar pemahaman Al-Quran. Perangkat dasar pemahaman Al-Quran itu apa? Ya ilmu Ulumul alat. Ilmu Pertama, alat. ilmu alat untuk memahami bahasa Arab. Li'anna Al-Quran bil lughah al-Arabiyah. Maka ilmu nahwu sorob itu menjadi penting. Lha saiki nahwu sorobe gak iso kok kembali ke Quran. Hadis. Belum nanti perangkat fikih. Belum nanti perangkat ulumul Quran, ulumul hadis. Li'annal hadis mubayyin lil Quran. Loh, sangat kompleks. Lah kalau kita nggak paham ya gak usah kembali ke Quran. Ya. Malah ada kemarin yang lucu itu. Tes masuk guru di mana itu saya lupa. Ada Ya. pertanyaan seperti ini yang membuat soal itu sudah tersisipi mungkin. Anda pilih mana? Memilih Al-Qur'an ataukah kiai? Loh, pertanyaan kayak gitu kan juga masuk akal. Oh iya. Berarti langsung mencari dua sisi gitu, seolah-olah memilih. Seolah-olah mempertaruhkan, Mempertaruhkan. membandingkan, nggak bisa. Kita nggak Bukan bisa perbandingannya memilih. itu. Iya, bukan perbandingan. Kalaupun harus memilih, kalau saya lebih milih kiai, li anak kiai, napa yufasirul Quran. Yufasirul Quran. Gitu. Lebih tahu daripada pemahaman kita sendiri. Biar Quran jadi lana, laisa alaina ibaratnya kan ngono. Iya. Terima kasih Pak sampean telah yang jenengan sampaikan. Kita menuju nih kok Pak, Indonesia dan segala problematika ekstremisme. Namun sebelum itu kita break dulu Pak. Kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Siap. Terima kasih. Untuk sementara ini saya simpulkan dahulu yang disampaikan oleh Pak dosen Pak Sofi, yaitu mulai dari munculnya Islam radikalis dan ekstremis yang memunculkan banyak hal terutama di Indonesia, yaitu berawal dari kekecewaan orang-orang Wahabi seperti itu ya Pak, yang dibarengi oleh Ibnu Saud, sehingga mereka kolab antarane yang punya otoriter agama dan otoriter kekuasaan, Otoritas ya. otoritas tersebut sehingga membawa banyak perubahan di sini. Begitu juga sampai masuk di Indonesia, padahal Indonesia pada awalnya itu hanya Islam yang tidak terlalu fundamental dalam hal seperti ini ya Pak. Sebelum menuju ke bicara Indonesia, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.